الملك الأعلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء ونبي المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه المرتضى. Estu ingkang kita hormati sedaya para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepala kantor Kementerian Haji ingkang gres. Hati gres Pak? Hati gres Bu? Anyar teman. Yo nggih. Ingkang kita hormati sedaya calon tamu-tamune Gusti Allah. Ingkang kita hormati rahimakumullah. Mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mugi ingkang kita hormati kita aturaken matur nuwun ingkang sakata-kataipun dumateng sedaya panitia sae saking kantor Kementerian Haji ana umroh ya. Kak sae saking kantor Kementerian Haji lan Umroh, kantor Kementerian Agama soho sedaya sahabat-sahabat kula, sedherek kula saking forum KBIHU se-Kabupaten Tegal ingkang kita hormati. Alhamdulillah wonten ing kesempatan ingkang saya punika kita sedaya dipun tempalaken dening Gusti Allah wonten ing Hotel Grendian kanthi pinaringan wilujeng sehat lahir batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam sareng-sareng kita aturaken dumateng Nabi ingkang terakhir, Nabi ingkang pungkasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng sedaya keluarga agengipun lan sahabatipun, lan mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu bapak ingkang kita hormati, kesempatan ingkang saya menika kula dipun dawuhi supados ngantaraken panipun Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji anggenipun mangke paring wawandikan medal sabdo bahasa Tegale apa ya? Mung kayaknya pangisi pengajian suwe-suwe iki. Yang awalnya mesti pengajian bae iki. Ingkang badhe paring materi dumateng panjenengan tentang kebijakan penyelenggaraan haji tahun menika. Dados menika Bu Pak Kepala Kantor menika enggal kula matur wau gres. Berarti anyar nemen nggih mboten? Tape durung dicopot kayak sarung Samarinda. Kepalane anyar, jabatannya anyar, tapi wonge lawas kanan gitu ya. Kantore ya lawas kok. Jadi niki gandeng enggal niku anyar kuwe sesuatu sing anyar arik. Terus napa mboten? Tapi anak sing saya lawas, saya menarik ya anak bojo anyar tok dilirik. Dan ini enggal, wah ini menarik kata kebijakan, kata regulasi, bahasa Tegale apa mana ya? Apa?
aturan tahu Jakarta ingkang enggal naminipun regulasi saking pemerintah Indonesia menawi saking Arab Saudi naminipun Ta'limatul Hajj. Dados niki beliau kepala kantor ingkang enggal Pak Haji Muhaimin SAG MPDI dalemipun penusupan niki mangke badhe nejar sabda paring pangertosan dumateng kita sedaya ingkang sepisan kebijakan regulasi pemerintah Indonesia penyelenggaraan haji ingkang pertama kali dipunlaksanakan saking Kementerian Haji lan Umrah. Pertama niku. Jadi kula mawon boten ngertos. Pertama kan sampai tenang. Si nomor kali mangke ugi badhe dipun aturaken kira-kira mangke Ta'limatul Hajj kebijakan Arab Saudi teng mriku kados pundi wonten kalih teng mriku ugi kebijakan saking pemerintah Indonesia. Sae pra armusna tak jarinipun nindakaken ibadah wonten Arafah, Musdalifah menapa dene Mina ugi pasca armusna kebijakan pemerintah Indonesia terkait akomodasi, konsumsi, transportasi dan sebagainya ugi saking Ta'limatul Hajj sak sampunipun ibadah teng Arafah, Musdalifah lan Mina. Kira-kira gambarannya mekaten. Paham kula matur nggih? Kira-kira. Contoh misalnya konsumsi mulai tahun 2015 niku daharannya ping 3. Mulai 2015 teng Mekah niku full ping 3, teng Madinah 2 kali. Terus tadi ping 3 terus. Nah, barang dicekel Kementerian Haji dan Umroh kepan tetap ping 3 apa ping 5 ini anyar ya pada betul kan ya dian itu ya dan ini mangke terus pengelolaan dan sebagainya. Wekdalipun Bapak Ibu panjenengan iki maka dikeluarin legal ngantos jam 10:30 paling suwe di sana soalnya pulangnya pengisi pengajian jam 12 jadi ada pada takon pirang-pirang moderator itu sibuk nih jadi Pak Ampun ini mangke wekdalipun 10:30 ya Bapak ya 10:30 kira-kira mangke beliau Bapak Kepala Kantor menika wekdalipun 30 menit mangke ingkang 11 menit kangge tanya jawab. Kados mekaten pengantar saking kula kita bikak sareng-sareng kanthi waosan basmalah sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun dumateng Bapak Haji Muhaimin SAG MPDI Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tegal kasumanggaken. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri laku pimpinan di Kementerian Agama Kasubag dan kemarin telah ditetapkan masih dikasih kontren. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haji 1445 Hijriah. Langsung saja bahwa pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan kaitannya dengan kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia.
dan nanti ada juga di Arab Saudi. Yang pertama, Bapak Ibu, tentu tadi sudah diantarkan oleh moderator bahwa ada banyak kebijakan-kebijakan setelah tahun ini penyelenggaraan ibadah haji dipegang oleh Kementerian Haji dan sebelumnya oleh Kementerian Agama. Maka tentu sebagai produk baru, sebagai kelembagaan baru, kementerian baru, yang tentunya yang namanya baru itu biasanya dia masih grass, betul, anyar, belum pengalaman, gitu Pak Kiai. Ya. Jadi pengalamannya itu masih nol, masih belum banyak. Tapi walaupun demikian, sebagai amanat dari Presiden bahwa untuk penyelenggaraan ibadah haji itu harus ada kementerian tersendiri. Makanya sudah ada Kementerian Haji dan sudah sukses. Pak Prabowo selaku Presiden harapannya untuk mendirikan kementerian tersendiri sudah terkabul. Tinggal kita mengisinya, tinggal kita nanti dalam pelaksanaannya. Tentunya dalam pelaksanaannya harapannya juga harus lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Itu harapan biasa. Artinya sesuatu yang baru ya dengan harapan untuk bisa lebih baik daripada yang lama. Nah, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, jadi sebelum nanti ke pemaparan nanti yang penyelenggaraan ibadah haji kedua dulu Pak, yang kedua. Nah, sebelum nanti fokus pada materi bahwa banyak penyelenggaraan atau kebijakan-kebijakan yang terbaru. Yang pertama Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah dirasakan bahwa mulai tahun 2026 masalah kuota pemberangkatan sudah dilaksanakan dengan kebijakan baru. Kebijakan barunya itu apa? Bahwa untuk penentuan kuota yang berangkat haji tahun 1447 itu berdasarkan waiting list. Apa itu waiting list? Masa tunggu. Jadi yang daftar haji yang kemudian menunggu itu sebagai acuan bahwa itu harus dijadikan dasar untuk menentukan kota yang berangkat. Kalau tahun yang sebelumnya itu berdasarkan daerah dan jumlah penduduk muslim yang terbanyak. Jadi ada perbedaannya. Efeknya tahun lalu yang jumlah muslimnya banyak, maka jumlah kuota ibadah hajinya banyak. Bali yang minim ya sedikit, Nusa Tenggara Timur minim sedikit, Jawa Barat, Jawa Tengah seambruk-ambruk banyak sekali. Makanya setelah penerapan kebijakan baru berdasarkan waiting list yang menjadi harus dibenahi, bukan menjadi korban, tapi harus dibenahi, diantaranya adalah Jawa Barat. Yang sedianya Jawa Barat itu sudah menerapkan dengan menggunakan jumlah penduduk muslim, akhirnya dengan pemerintah ada perubahan, harus berdasarkan waiting list, maka Jawa Barat akhirnya ada 9.000 yang sudah siap berangkat, sudah manasik, akhirnya tidak diberangkatkan karena mengacu pada waiting list. Efek dari waiting list itu seluruh Indonesia itu masa tunggunya itu sama. Kalau tahun kemarin ada yang masa tunggunya itu paling lama itu di Sulawesi, ada yang sampai 40 tahun. Sementara di Jawa Barat ada yang
kurang dari itu, ada yang ada berapa sampai 26 tahun. Bahkan tahun kemarin itu ada jamaah yang daftarnya tahunnya sama di Jawa Barat. Tahun 2014 di Jawa Barat sudah berangkat. Di Jawa Tengah masih utek-utek di tahun 2012. Nah, ini adil atau enggak? Adil sekarang pemerintah, jadi menerapkannya itu seluruh Indonesia, nanti pemberangkatannya sama tuh. Nah, ini perlu Bapak Ibu mengetahui, sehingga efek positifnya Jawa Tengah yang tadinya 32.000 menjadi 34.000, akhirnya ada penambahan. Yang tadinya berangkat haji itu sampai tanggal 2 Januari 2026 akhirnya diundurkan, ada tambahan sih, sehingga kita di Jawa Tengah ada 4.000 tambahan. Ini kebijakan oleh pemerintah yang pertama yang memang harus diterapkan. Ya, tentunya kebijakan dari pemerintah Kementerian Haji itu adalah berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPR. Jadi Bapak Ibu, kaitannya dengan kebijakan itu tidak ansih oleh Kementerian Haji, tapi dilibatkan DPR. Makanya Bapak Ibu, ada jamaah kita yang kebagian prioritas lansia. Prioritas lansia itu diberangkatkan sebetulnya bukan sesuai dengan haknya. Mestinya berangkatnya nanti, sama harus menunggu 26 tahun. Tetapi prioritas lansia itu ada dispensasi. Mereka lansia prioritas adalah asalkan minimal sudah daftar 5 tahun, maka boleh untuk diberangkatkan. Namun ada suami istri, bapaknya sudah 5 tahun, mbak-mbak lah, 85 tahun usianya, tetapi istrinya baru 80 tahun. Yang berangkat itu adalah mbak kakungnya, tapi mbak istrinya tidak berangkat. Nah, ini karena apa? Mbah kakungnya itu berangkat karena usia sudah termasuk yang prioritas, sedangkan istrinya belum. Nah, ini Mbok Yaha, kalau dari kita menginginkan kalau ada salah satu yang mendapatkan prioritas lansia, Mbok Yaha suami istri itu bersama. Itu harapan kita. Nah, siapa yang tidak boleh? Peraturan. Nah, peraturan itu yang buat siapa? DPR bersama Kementerian Haji. Makanya Bapak Ibu, ketika ingin bahwa kalau prioritas lansia itu salah satunya berangkat dan ingin istrinya itu diberangkatkan, ya undang-undangnya butuh dirubah. Nah, siapa yang merubah undang-undang bisa? Ya DPR bersama Kementerian Haji. Jadi tidak ansih ditekankan kepada Kementerian Haji saja itu. Nah, ini kebijakan kaitannya dengan yang terbaru kemarin. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya, bahwa ini penting ini. Kebijakan Indonesia kaitannya dengan ingin mensejahterakan jamaahnya. Ingin agar jamaah Indonesia ketika di Arab Saudi itu tidak terlalu kepayahan. Maka ambil langkah. Di antara kebijakan itu kita sudah mendengar banyak bahwa akan ada perkampungan haji di Arab Saudi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nyata dan mudah-mudahan ini segera terwujud. Oh Pak Kiai, alhamdulillah. Jadi kaitannya dengan kebijakan itu diantaranya ya tadi sudah tentang penyeragaman masa tunggu,
Kemudian tadi ada hal-hal lain yang kira-kira nanti dari kebijakan di Arab Saudi dengan kerjasama juga insya Allah akan ada kampung haji di sana, mudah-mudahan segera terwujud. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang memang Bapak Ibu perlu diusahakan. Nah, selain dari kebijakan itu, yang tentunya kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan yang ada di panduan, bahwa kebijakan itu ada kebijakan yang di dalam negeri, juga ada kebijakan yang di luar negeri. Di dalam negeri itu kebijakan intern yang diatur oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kebijakan yang kaitannya dengan yang sedang kira-kira bergelut atau berkecimpung dengan jamaah haji, itu yaitu yang pertama kaitannya dengan BPIH. BPIH itu yang pakai huruf kapital, ya. Ada juga BPIH tapi huruf kecil. Kalau yang huruf besar adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini adalah biaya untuk menyelenggarakan ibadah haji secara keseluruhan, dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Nah, biaya penyelenggaraan ibadah haji ini sebetulnya yang seandainya dibebankan kepada jamaah itu lebih besar. Berapa Bapak Ibu? 80? Berapa? 87 juta. Ya, yang sebelumnya itu tahun kemarin itu lebih tinggi, dan tahun sekarang alhamdulillah sudah diturunkan 2 juta, sehingga cukup lumayan. Mudah-mudahan nanti tahun depannya lagi juga kita mengharapkan turun, mudah-mudahan. Nah, ini adalah biaya penyelenggaraan ibadah haji. Di antara biaya penyelenggaraan haji itu ya untuk Bapak Ibu tentunya pemberangkatan itu dari embarkasi, kemudian naik pesawat, kemudian nanti di Arab Saudi itu juga butuh hotel, butuh yang namanya konsumsi, transportasi, akomodasi. Itu semuanya adalah diambilkan dari biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang ini murni asli. Mestinya kalau jamaah haji itu ditarik untuk melunasi itu sebesar itu 87 jutaan itu. Nah, tapi ada kemudian kebijakan yang lain, yaitu namanya biaya perjalanan ibadah haji. Nah, inilah yang biaya perjalanan ibadah haji ini yang dananya itu dari jamaah untuk menyetor, untuk melunasi. Setelah diambil dari manfaat, setelah diambil dari dana yang oleh BPKH itu diolah sebagai aset, sehingga dari hasil olahan itu nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan dana manfaat itu dan subsidi lah semacam itu, sehingga Bapak Ibu melunasinya itu cukup ringan, tidak harus 87 juta, tapi cukup 25 sebagai setoran awal, dan yang kedua adalah setoran melunasi sebesar berapa kemarin? Sekitar 20-an juta. Sehingga ini Bapak Ibu tentu diringankan. Sehingga seandainya dikatakan bahwa jamaah haji itu mahal, jamaah haji itu semakin naik, itu ya sebenarnya tidak begitu benar sih. Karena seandainya Bapak Ibu ikut umroh saja yang biayanya hanya sekitar 30-an juta dan waktunya hanya 9 hari saja, itu hal dibandingkan dengan haji yang 40 hari tapi dengan biaya yang segitu. Maka seandainya dibandingkan, maka biaya haji itu lebih murah dibandingkan dengan umroh. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya juga dengan kebijakan di dalam negeri itu adalah tentang pelunasan.
Ya bandingannya dengan Bapak Ibu kemarin sudah melunasi semua. Sampai-sampai ada yang namanya pelunasan tahap kedua. Ini kebijakan dari pemerintah untuk melindungi jamaah. Ternyata menghormati jamaah. Ada jamaah yang sampai batas pelunasan di akhir ternyata tidak bisa melunasi karena kondisi badannya belum istitoah. Ada juga yang kaitannya dengan kelengkapannya itu belum diupload dan lain sebagainya. Maka pemerintah juga hadir, masih menghormati pada jamaah yang walaupun semestinya melunasi tahap pertama tapi tidak bisa melunasi, maka ada kebijakan boleh untuk melunasi di tahap kedua. Tapi syaratnya jamaah itu harus diinput, harus dimasukkan dalam data Siskohat, harus tercatat. Kalau tidak tercatat, nggak bisa untuk bisa melunasi. Nah ini perlu disampaikan kemarin-kemarin ketika dalam tahap-tahap akhir pelunasan tahap pertama sampai tanggal 23 Desember, ternyata Bapak Ibu juga ada jamaah yang tidak bisa melunasi karena satu dan lain hal itu. Tapi dengan kebijakan bahwa boleh melunasi di tahap kedua asalkan dicatat dalam Siskohat. Yang tidak tercatat tidak bisa melunasi. Apakah ini ada? Ada di kabupaten lain. Dia itu mestinya melunasi tahap pertama, tetapi dia tidak dicatat, tidak bisa melunasi di tahap yang kedua. Dari pelunasan ini pemerintah membuka ada sampai pelunasan tahap pertama, ada pelunasan tahap yang kedua. Yang kedua itu ya diperuntukkan bagi yang cadangan, bagi yang penggabungan, bagi yang pendampingan, bagi yang disabilitas. Itu kemurahan dari pemerintah, sampai-sampai disabilitas juga diperhatikan. Yang pendampingan itu juga diperhatikan, yang mestinya pendampingan itu tidak berangkat tahun ini. Tapi karena memang dipertimbangkan kebijakan dari pemerintah, maka yang baru 5 tahun, yang ingin mendampingi orang tuanya, yang ingin mendampingi, kemudian menggabung dengan saudaranya, alhamdulillah dengan kemurahan, ada peraturan, ada kebijakan yang namanya penggabungan, maka bisa berangkat. Nah dengan demikian maka pemerintah juga menghormati, memperhatikan pada jamaah. Nah ini tentu Bapak Ibu dari tahun ke tahun kebijakan ini masih ada. Cuma peraturannya yang dari tahun ke tahun itu berbeda. Oleh karena itu nanti perkembangan selanjutnya kaitannya dengan tahun depan, apakah masih ada kebijakan penggabungan pendampingan masih ada atau tidak, kita tunggu tahun depan. Tapi jelas tahun ini alhamdulillah sudah ada. Sehingga Bapak Ibu yang kemarin itu statusnya penggabungan pendampingan perlu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak untuk memuji Allah. Karena memang alhamdulillah bisa diberangkatkan tahun ini, yang mestinya bukan tahun ini. Kemudian kebijakan yang lain Bapak Ibu, ini masalah penting, dokumen-dokumen. Jadi Bapak Ibu kemarin ketika dari Kementerian Haji pas masa-masa akhir ketika sedang untuk mengusulkan pempisaan. Jadi Bapak Ibu ketika jamaah haji persyaratan di Siskohat ada pelunasan itu sudah dilaksanakan, masih ada mengikuti tahap-tahap yang berikutnya lagi. Di antaranya adalah pengusulan visa. Ini pengusulan visa ini yang memang sangat rawan Bapak Ibu. Syarat untuk pengusulan visa kemarin Bapak Ibu ada yang diundang untuk memperbaiki foto, ada juga yang katakanlah ketika paspornya kurang jelas. Nah itu menjadi kendala dari sekian jamaah. Contoh kemarin kloter pertama. Kloter pertama itu adalah 360 untuk kita di Solo. Penolakan ketika pengajuan visa berapa? Ratusan. Ya, karena apa? Gara-gara fotonya itu ketika difoto tidak standar. Nah foto standar itu apa? Foto standar itu foto yang oleh profesional. Di antaranya adalah dijepret itu 80%, kemudian tidak pakai peci, tidak pakai kacamata,
tegak lurus menghadap ke depan, tidak terlihat giginya, harus normal, stabil. Ya. Kemarin ternyata banyak foto yang ternyata foto itu diserahkan itu kurang standar. Ada yang kelihatan giginya, ada yang masih menceng, telinganya itu hanya kelihatan sebelah, maka itu dikembalikan. Nah, ini untuk tahun-tahun ke depan, ketika foto untuk visa, untuk pengajuan pemblokiran itu memang harus betul-betul standar. Nah, insya Allah kemarin Bapak Ibu barangkali masih ada yang dimintai foto, maka untuk segera ditindaklanjuti. Dan yang terakhir kaitannya dengan kebijakan khususnya pemerintah yang di Indonesia ini adalah tentang rencana perjalanan haji. Rencana perjalanan haji saya tadi sudah disinggung. Kabupaten Tegal sebagai kloter pertama masuk di pendopo asrama haji Provinsi Donohudan tanggal 21 April itu mulai masuk. Kloter pertama mungkin disusul kedua, mungkin ketiga, mungkin keempat. Dalam satu hari biasanya ada sekitar 4 kloter untuk diberangkatkan masuk di embarkasi Donohudan tanggal 21. Tentunya diterbangkan tanggal 22. Kumpul di pendopo berarti harus 1 hari sebelumnya, sekitar tanggal 20. Tanggal berapa? 20 April itu mulai start pertama diberangkatkan dari jamaah Kabupaten Tegal. Maka siap-siap Bapak Ibu. Setelah kloter pertama nanti akan disusul kedua, ketiga, empat, lima, enam dan sebagainya dari yang terdekat dari Tegal. Tadi sih dengan Pekalongan dulu, Brebes, kemudian Kota Tegal, Pemalang, sampai bahkan sampai nanti se-Jawa Tengah. Itu tanggal 20 dari pendopo Kabupaten Tegal. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kloter pertama kebijakannya itu terbang dari embarkasi Solo menuju Madinah karena gelombang pertama. Jadi sudah fokus Bapak Ibu nanti gelombang pertama, fokusnya berarti nanti menuju di Madinah. Nah, setelah menuju di Madinah, Bapak Ibu di sana sekitar 9 hari. Manfaatkan Bapak Ibu di sana kegiatan-kegiatan ziarah, kemudian ada lagi untuk ziarah tempat-tempat yang bersejarah. Juga nanti untuk di Rogoh. Silakan Bapak Ibu untuk dimanfaatkan serta arba'in. Bapak Ibu dari tahun ke tahun permasalahan sholat arba'in itu untuk mengikuti wajib sholat fardu di Masjidil Madinah ya, itu Bapak Ibu dihitung sejak kedatangan di sana. Maka dimanfaatkan, jangan sampai pas kedatangan di sana ditinggal satu sholatnya. Nah, sementara ada kebijakan yang lain bahwa arba'in itu tidak kewajiban. Maka ini adalah hanya di Indonesia yang masih untuk mementingkan, juga terima kasih, artinya bisa sholat arba'in di Madinah. Negara-negara lain itu tidak ada yang demikian seperti di Indonesia. Jadi di Madinah itu sekedarnya cukup, bahkan ada yang 3 hari, bahkan ada yang kurang dari 9 hari. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah masih bisa sholat arba'in. Tapi kalau toh tidak bisa sholat arba'in, terutama bagi yang lansia, yang risiko tinggi, maka dianjurkan untuk sholat di hotel, di masjid hotel. Jangan memaksakan diri harus sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Jangan memaksakan, kecuali kondisi sehat. Macam itu Bapak Ibu. Setelahnya di Madinah tentu Bapak Ibu nanti akan mikot, ambilnya di Bir Ali.
Ya, jadi nanti tentu kloter pertama sebagai gelombang pertama ya nanti mikotnya di Bir Ali. Berangkat mikot di sana untuk umroh, sampailah di Mekah. Laksanakan Bapak Ibu umroh sampai selesai tahalul umroh ya. Menunggu nanti ada pemberangkatan haji lagi. Yaitu pemberangkatan hajinya itu niatnya kalau sudah di sana nanti Bapak Ibu nanti dari yang terdekat boleh nanti di Tan'im, yang Bapak Ibu sudah terima materi-materi itu. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, nanti pelaksanaan wukuf, tentu wukuf di sana Bapak Ibu nanti di 9 Dzulhijjah dan nanti tanggal syamsiahnya itu sekitar 25 Mei. 25 Mei nanti wukuf. Perlu diperhatikan, wukuf ini Bapak Ibu waktunya dengan kepulangan sangat-sangat pendek. Maka tadi di awal sudah kami sampaikan, ambil kebijakan nafarnya nanti nafar awal, jangan nafar sani. Setelah nafar awal tanggal 25, kemudian 26, 27 sampai nanti setelah nafar awal Bapak Ibu nanti menjumpai tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juninya itu sudah Bapak Ibu harus berkemas-kemas pulang. Jadi sebelum tanggal 1 Juni berarti tanggal 30 Mei, 29 Mei Bapak Ibu harus siap-siap untuk pulang. Setelah tawaf ifadah Bapak Ibu langsung dipulangkan. Maka nanti Bapak Ibu harus bersiap-siap, harus perhatikan. Nah, ini kaitannya dengan diantara kebijakan. Sekarang yang luar negeri, Bapak Ibu tentu tadi sudah bayar BPIH. Bapak Ibu akan menerima konsumsinya sejak tahun kemarin 1 hari 3 kali makan. Rasanya juga rasa Indonesia, jangan khawatir. Atau tahun yang lalu memang bukan rasa Indonesia, tapi sekarang rasanya Indonesia. Sehari 3 kali makan full, baik nanti di Mekah, di Madinah maupun nanti di Masyair. Bapak Ibu nanti full 3 kali makan, tetapi ada perbedaan. Ketika Bapak Ibu di Masyair nanti di Arafah, nanti ada makanannya itu bukan makanan nasi, tapi siap saji yang sudah dikemas sedemikian rupa. Bapak Ibu cukup nanti kemasan nasi itu celupkan kepada air panas, kemudian dimakan. Tidak melalui nasi sebagaimana biasa di Mekah maupun di Madinah. Ini konsumsi. Kemudian transportasi. Bapak Ibu transportasi insya Allah akan ada bis sholawat untuk menuju Masjidil Haram, buka 24 jam. Masalah nanti Bapak Ibu akan ditempatkan di mana? Apakah di wilayah Jarwal atau Sisharodoh? Itu belum ada undian Pak Kiai. Jadi nanti menunggu kebijakan dari selanjutnya. Apakah ditempatkan di Jarwal? Mudah-mudahan Bapak Ibu ditempatkan di Jarwal ya. Karena dekat, ya tidak jauh, kita saling berdoa saja. Tapi masalah itu belum ada keputusan. Kita berdoa boleh-boleh saja di Bagai, mudah-mudahan ditempatkan yang terdekat. Jaraknya walaupun demikian Bapak Ibu, ada yang jauh, ada yang dekat, tapi insya Allah sudah dibatasi 4,5 kilo ya Bagai ya, yaitu paling jauh. Ya walaupun jauh tidak apa-apa Bapak Ibu, artinya yang penting ada transportasinya. Kemudian kaitannya dengan akomodasi. Akomodasi itu hotel. Nah, hotel nanti Bapak Ibu menginapnya itu bukan di hotel yang ecek-ecek, tapi hotel yang minimal kelas 3. Jadi hotel di sana itu Bapak Ibu harus menyesuaikan bagaimana ketika mandinya, sarana prasarana, alat-alat mandinya itu berbeda dengan kita. Jangan sampai tidak tahu. Kalau ada yang tidak tahu, ya tentu harus koordinasi dengan sesama temannya. Ini Bapak Ibu intinya. Jadi kaitannya dengan kebijakan yang di luar negeri itu 3 hal itu mesti akan menerima Bapak Ibu.
Di samping ada lagi yaitu akan menerima layanan kesehatan. Tadi Bapak sudah menerangkan layanan kesehatan, bahwa layanan kesehatan itu nanti di sana akan mendampingi Bapak Ibu baik di hotel, baik itu di Masyair, di Arafat, di Musdalifah sampai di Mina. Insya Allah akan ada pendampingnya dari tim kesehatan karena bagian daripada pelayanan. Tentu ada juga yang namanya perlindungan. Nah, Bapak Ibu tentu akan dilindungi oleh pemerintah. Manakala Bapak Ibu ya kita tidak mengharapkan. Artinya barangkali ada jamaah yang kita contohkan dari jamaah lain, ada yang meninggal dunia, itu ada perlindungannya, akan mendapatkan asuransinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir apabila ada kloter lain yang mungkin bukan segala. Artinya ada yang meninggal dunia, ada yang sakit, kemudian harus sampai di rumah sakit berlama-lama, insya Allah ada perlindungannya. Di samping itu perlindungan JKN ya, yang namanya Bapak Ibu tentu sudah menjadi anggota JKN. Tapi yang belum harus wajib. Nah, kemudian Bapak Ibu ini kaitannya dengan tentang layanan di luar negeri. Karena memang terbatas saja 1 jam. Satu lagi saya pesan, ketua rombongan, ketua regu itu harus sinergisitas dengan ketua kloter. Ketua rombongan pun nanti akan dimintai laporan-laporan, yang mana laporan-laporan itu memantau jamaahnya dari embarkasi sampai nanti pulang. Jamaahnya itu Bapak Ibu sebagai ketua regu, ketua rombongan harus dicatat dalam pelaksanaan ibadah. Ketika di Madinah contohnya berapa kali melaksanakan sholat arba'in, itu nanti ada laporan dari ketua regu, ketua rombongan kepada ketua kloter, ketua pembimbing ibadah. Berapa kali nanti Bapak Ibu di Madinah berziarah ke Masjid Kuba, kemudian ke lain sebagainya, ke Jamal Uhud dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus dicatat, dilaporkan pada ketua kloter. Bapak Ibu ada enggak yang misalnya tawafnya, tawaf umroh maupun tawaf ibadah, itu semuanya dicatat. Maka jangan sampai ada jamaah yang tidak tercatat, dan semuanya itu nanti akan dilaporkan kepada ketua kloter. Susunan organisasi ini ada ketua kloter, ada juga pembimbing ibadah, ada juga nanti dari petugas haji dari daerah. Yang alhamdulillah tiap kloter nanti petugas haji daerah itu ada 2. Yang 2 juga dari tim kesehatan. Dokternya 1, kemudian para medis atau perawat itu 1. Sehingga nanti Bapak Ibu ditugas didampingi oleh 6 petugas masing-masing dari kloter. Nah, kloter kita Solo adalah sejumlah 360 jamaah, termasuk ketuanya, termasuk petugasnya itu. Karena apa? Karena memang di Solo itu mendapat dari Garuda yang muatnya itu hanya 360. Di embarkasi lain ada yang lebih dari itu, ada yang 400-an. Nah, ini sekedar untuk diketahui saja. Ya Bapak Ibu, ternyata di luar Solo tuh ternyata tuh bisa muat banyak ya, sampai 400-an. Nah, sementara kita adalah hanya 360 karena menggunakan Garuda. Pesawat yang lain adalah Saudi Arabia Airlines. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi, Bapak Ibu nanti dilayani di Arab Saudi yang namanya syarikat. Kalau tahun kemarin syarikatnya tuh jumlahnya ada 8. Sekarang sudah dipangkas, hanya ada 2 syarikat, yaitu syarikat BTG Betul Hais sama Rakim, hanya 2. Dan ini 2 sudah dipilih oleh pemerintah Indonesia yang kira-kira dinyatakan memenuhi syarat. Insya Allah nanti akan melayani Bapak Ibu, baik itu nanti ketika di Mekah maupun di Madinah nanti. Jadi mohon Bapak Ibu kaitannya dengan hal-hal yang nanti ketika Bapak Ibu prosesi ibadah di sana harus selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan, ketua regu, ketua kloter.
Saya kira itu Bapak Ibu, mengingat waktu yang memang 1 jam dan saya kira sudah melonjak, dan karena memang tadi di awal sudah bergeseran, maka kami cukupkan sekian. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kalau tidak melalui kesempatan ini, ya Bapak Ibu boleh koordinasi melalui KBIHU atau boleh kepada Kementerian Haji dan Umroh, atau mungkin WA-WA-an sesama teman. Kami juga boleh tiap hari itu selalu ada WA masuk, boleh untuk menjawabnya. Segera itu dapat kami mohon maaf apabila ternyata masih ada kekurangan dan kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi kebijakan pemerintah penyelenggaraan haji tahun 2026 sampun dipun aturaken kanthi sae, kanthi tuntas kali Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Bapak Ibu sampun bab saya nggih, terutama bab jatah makan. Yo nggih, materi liyane ora dikeproki baru mangan ping telu keprok kabeh. Bombong nggih. Alhamdulillah. Terus prinsip demot-demot haji niku wong pan seneng. Jadi mangkate seneng, perjalanan seneng, ningkana seneng, balik ya seneng. Niku mawon nggih. Otomatis harus seneng ya sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kados mekaten. Wonten ingkang badhe mundhut pirsa? Ada yang mau tanya? Betul nonton? Soalnya mangan ini jelas kok ya mau. Yang penting mangan ping telu. Nggih matur nuwun, pangapunten ingkang sakata-kataipun. Alhamdulillah menika Romo Haji Abdullah Ubaid sampun rawuh wonten ing mriki panggenan, mugi-mugi dadosaken Allah paring berkah dumateng kita sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi sedaya qadur haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terpanjung pangunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.